Kami sudah melakukan kampanye. Kampanye pemilu jujur, adil, dan damai, Pak. Nah, tapi karena jujur sama adilnya agak susah nih, Pak, ngukurnya. Jadi kami putuskan bagian damainya aja, karena damai gampang. Kalau niatnya memang menjaga ruang digital itu untuk semakin bermartabat, menurut saya itu nggak ada masalah. Begitu. Cuman kalau mau menjadikan ruang digital ini sebagai sarana barbarian, digital barbarian, ini ya lain lagi. Presiden-presiden yang lain pernah melakukan itu, Pung, intervensi hukum itu memang yang ngatur ya sama dulu SBY yang minta Jaksa Agung mereksa Surya Paloh. Hah? Gimana, Pung? Iya kan dulu kan. Ini ada momen dia lihat Jokowi agak lemah nih. Ya kan? Agak lemah, ya kan? Karena diserang terus kan soal Polri, TNI, kemudian BIN segala macam, ya kan? Selamat datang di Negara Bayangan, sebuah manifesto menginginkan negara ini menjadi negara utopia dari negeri bayangan. Ya, kami adalah Negara Bayangan, diorama wajah negara yang nyata yang ada di realita. Seperti layaknya sebuah bayangan, kami ini terlihat, kami selalu mengikuti, dan kami tak mungkin lari ataupun pergi. Tak sulit mencari keberadaan kami. Selama demokrasi belum mati, kami akan selalu hadir di sini, mengawasi gerak-gerik para politisi di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi. Loh jinawi? Loh, nggak bahaya tah? Jangan pakai itu dong. Itu ya akronimnya capres sebelah ini loh, cawapres. Nggak boleh, kita harus terlihat netral ya kan. Oke, kita perkenalkan dulu Bapak Presiden ya. Saya Budi. Dan saya Ari. Kami berdua adalah Ketum Projo. Cut. Yang bener aja, masa Ketum Projo? Iya. Serius nggak sih? Ini kan Budi Ari, Budi dan Ari. Nggak ada. Ulang. Ya, ulang. Maksudnya, maaf, ya salah. Ya. Ampun, maaf. Maksudnya harusnya dengar, jangan galak-galak betul. Maksudnya itu pro jokes ya. Pro jokes ya. Pro lelucon ya. Kita kan suka lucu-lucu ya. Di negara nyata ini kan juga banyak lucu. Kita juga suka pro jokes. Anda salah dengar itu, jangan marah-marah terus dong. Ini kayak netizen aja. Oke, Ri, lanjut Ri. Jangan Riri aja. Hah? Ceritanya saya presiden loh di sini. Oh, presiden. Presiden di sini. Oh, kayak Anda nggak presiden Republik itu. Ya. Oh gitu ya. Oke, silakan Pak Presiden Bayangan. Pak Presbay. Ya, kita ulangi lagi. Ya. Perkenalan. Perkenalkan, saya Budi. Dan saya Ari. Kami adalah Presiden dan Wakil Presiden dari Negara Bayangan. Selamat datang di Kabinet Bayangan. Oke, kita perlu tahu gimana dunia persilatan, Dinda. Nah, gini Kanda Presiden. Kita ini, pasti kita ini kan di istana ini kan Menara Gading, Kanda Presiden. Jadi kita harus tahu dari laporan intelijen kita. Dari Badan Intelijen Bayangan. Atau BIP. Nah, kita udah ada agen kita nih, BIP Sukron ya. Kadang-kadang dia jadi agen gas, kadang-kadang jadi agen air mineral galon, pulsa. Kali ini jadi agen BIP kita nih kalau nggak ada kerjaan ya. Agen BIP Sukron. Sukron ini tentu saja bukan nama sebenarnya. Kita akan cek gimana dunia persilatan. Istana Bayangan, Pak Presiden Bayangan dan Pak Wakil Presiden Bayangan, saya BIP Sukron. Salam BIP dulu. Saya melaporkan dari rooftop media yang disinyalir medianya masih netral, nggak tahu kalau media yang lain. Jadi saya sudah mengumpulkan data-data informasi dari negara nyata. Berita yang menggembirakan di negara nyata yaitu Kominfo luncurkan e-book Pemilu Damai Pedia. Apa isinya? Yang jelas isinya bukan pulsa apalagi BTS gitu ya. Ini isinya tentang semua info pemilu 2024 ada di sana, jadi sudah bisa di-download. Luar biasa, ini info menggembirakan. Lanjut, kita ke info selanjutnya itu dunia pergimikan ya. Pergimikan duniawi yaitu joget gemoy viral dari salah satu paslon 02 di negara nyata yaitu Pak Prabowo. Dan beritanya ada bahwa gimik joget gemoy ala Prabowo dan upaya tiru Marcos di Filipina. Waduh, cara kampanye boleh niru ya, tapi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa.
Izin, Pak Pres. Selanjutnya selain gimmick tadi ada gimmick dari Caimin yang main selepetan, tapi juga sekarang gimmicknya keceplosan. Salah satu dia keceplosan di wawancara, ada Caimin jabatan Menhan awalnya dijanjikan untuk saya bukan Prabowo. Caimin bilang gitu. Wah, kalau Caimin jadi Menhan ini gimana? Ya, kasihan kan, masa mempertahankan negara dengan selepetan? Tapi kalau dipikir-pikir bagus juga ini Pak Pres. Karena dengan Caimin menjadi Menhan berarti anggaran alutsisanya pasti berkurang, ya kan? Kan cuma butuh beli sarung doang, ya kan? Dan terakhir ya, ini ada kecurangan tendensi kecurangan sebelum kampanye, yaitu penurunan baliho dan juga pemasangan baliho. Nah, masalahnya pas pemasangan baliho, ini ada video yang menunjukkan mobil plat merah menurunkan baliho 03 dan ingin memasangnya. Plat merah loh. Kacau. Itu saya nggak tahu kabar selanjutnya seperti apa, tapi yang jelas ini info terakhir, info yang menggemparkan, bocor. Ini bocor bukan karena musim hujan, tapi bocor data pemilih tetap dari KPU. Nah, ini beritanya 250 juta data diklaim bocor di hari pertama kampanye. KPU sedang telusuri sampai saat ini. Nah, nama hackernya itu bernama Jimbo. Sepertinya kami duga Jimbo ini ada kepanjangan ya Pak Wakil Presiden. Kepanjangannya adalah Jejaring Info Muda Bocor, ya disingkat Jimbo. Nah, saya menyarankan sebagai BIP menyarankan kepada Negara Nyata agar segera pemerintah Negara Nyata membuat satuan Satgas Anti Mafia Bocor atau disingkat Sambo, ya. Itu berita yang sudah kami sampaikan Pak Wakil Presiden Bayangan dan Pak Presiden Bayangan. Ya, terima kasih Bib Sukron. Ya, jadi Sambo ini jadi salah satu usulan Anda ya, rekomendasi Anda ya untuk negeri tetangga ya, negeri nyata ini ya. Kami kalau gitu mau izin Pak Presiden kita silakan. Kalau di negeri seberang ada Sambo, kami juga pengen membuat lembaga baru perlindungan untuk tindak pidana represi dan intimidasi, disingkat Putri ya. Seperti itu Pak Presiden. Putri, gimana? Bib Sukron ada tanggapan? Disingkat, wah, bercandrawati. Baik, itu saja mungkin yang saya laporkan kepada Istana Bayangan. Salam hormat Pak Presiden Bayangan dan Pak Wakil Presiden Bayangan. Saya Bib Sukron, salam Bib. Ya. Saya takut kena UU ITE. Ya. Terima kasih Bib Sukron ya. Anda jangan sampai intel juga diinteli ya, jadi harus hati-hati bicara. Jadi apa tadi namanya? Pak Panto apa? Sambo. Yang Anda mau bikin apa? Putri. Ya, perkumpulan perlindungan untuk tindak represi dan intimidasi, disingkat Putri. Ada juga ini kan jemputan dan juga kunjungan. Apa tuh? Tanjung. Ya, kita akan break dulu. Di segmen berikutnya kita akan kehadiran menteri dari kabinet yang nyata ya. Kita akan courtesy call hari ini. Kita hadirkan juga nanti Menkominfo kita. Mana lebih lucu Menkominfo dunia nyata Republik Indonesia dengan dunia atau negeri bayangan ini ya. Bayangan ini kita. Oke. Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Bu Menkominfo mana ya? Bu Menkominfo? Oh ini dia. Abik. Ya. Menkominfo kita. Hello Mr. Minister. Kalau dari negara sebelah kan harus pakai bahasa Inggris. Hello Mr. Minister. Welcome to our country. Excellency. Oh iya. Betul. Oke, Anda kembali menyaksikan Kabinet Bayangan, Ri. Kita tadi udah mendengarkan laporan dari Badan Intelijen Bayangan, BIP ya. BIP Sukron. BIP Sukron ya. Gayanya harus cium tangan gitu ya. Namanya juga BIP kan, Badan Intelijen Bayangan. Hari ini kita udah bersama siapa? Kita sudah kehadiran, ini courtesy call nih, Ri. Karena ada kunjungan bilateral dari Kabinet Negara Indonesia. Yang kita awasi. Ada Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika,
Republik Indonesia. Selamat datang di negara bayangan, Pak Menteri. Selamat datang, selamat datang. Ya. Anda jangan merasa ini kabinet rapat kabinet beneran, Pak. Iya. Santai aja. Ini gaya gini kalau Presidennya virtual juga ya. kalau di sini, kalau di negara Anda diproyeksikan kabinet atau calon presidennya ada yang gemoy, kalau kita udah gemoy duluan nih sebelum. Kayaknya itu dari Senin ya itu. Gimana? Buatan dari Kelewer-kelewernya Senin. udah oke deh. Iya. Senin. Senin ya. Betul Pak. Tapi gimana nih Pak, ini jelang pemilu di negara Anda nih situasi perpolitikan, ruang digital ini gimana Pak? Ya, kita usahakan untuk lebih baik, lebih teduh, lebih tenang. Bahwa ada perbedaan biasalah. Namanya mau pemilu masuk sama, gitu. Yang pasti pemilu ini harus kita warnai sebagai pemilu yang menyatukan bangsa, semangatnya KPU, dan buat kita ya pemilu ini lebih damai 2024. Lebih damai. Nah, salah satu momentumnya nih Pak Presiden ya, izin Pak Presiden. ya, Ini baru di tengah nuansa kampanye ini ternyata di negara Indonesia ini udah memutuskan undang-undang baru. Ya. Undang-undang ITE direvisi. Nah, ini menarik nih. Kalau kata Pak Menkominfo ini, Ya saya lihat Pak Menkominfo tadi ngasih ke Ketua DPR. iya, Menkominfo judulnya gini di beritanya. Menkominfo klaim revisi Undang-Undang ITE buat stop barbarian di ruang digital. Nah, ini gimana nih Pak Menteri nih? Maksudnya? Ya jadi lebih jelas karena Undang-Undang ITE yang sebelumnya kan ini yang direvisi 14 pasal tambahan dan 5 pasal baru sehingga ada 19 pasal. Ini supaya nggak ada pasal karet, nggak multitafsir, jadi lebih tegas gitu loh. Perlindungan yang penting kan perlindungan buat anak yang penting. Ya. Karena perlindungan anak di ruang digital ini penting, bullying dan sebagainya supaya kita bisa tata tertib. Tanggung jawab negara itu kan melindungi warga negara. Tanggung jawab negara itu melindungi warganya, masyarakatnya. Nah di ruang fisik sudah, di ruang digital kan juga dong. Kalau di ruang fisik kan negara bertanggung jawab terhadap tumpah darah Indonesia. Nah sekarang di ruang digital ini, kan kita negara harus melindungi juga seluruh warganya. Di ruang digital. Di ruang digital. Begitu. Sampai nggak kira-kira Pak? Apa masih di Ya, zaman? memang agak loading kalau agak lama di negeri bayangan. Ya ini, kita Pak. bisa dilaporkan juga, masih bisa lapor-lapor nggak itu Pak biasanya? Loh, itu kan kita kan mengharapkan begini, satu hal yang belum kita lalui nanti adalah ini sesuai diskusi kita dengan Eropa dan juga UNESCO tentang Social Media Council, Dewan Sosial Media gitu. Ini di beberapa negara sudah mulai dipikirkan tentang bagaimana Dewan Sosial Media ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan ruang digital. Ya. Tapi kenapa momentumnya dipilihnya jelang pemilu ini? Oh, enggak, Pak ini kan Menteri? proses aja. Ini orang banyak yang mencurigai ini, wah ini Enggak, jangan-jangan itu kan untuk membatasi pendapat. Ya kan kalau di negara kami bebas, nggak ada undang-undang ITE. Ya kembali ke langsung bredel, kita pakai subversi ya. Iya. Pakai Gini, siup aja, undang-undang masih ITE ini ada kan siup, ya. kesepakatan semua fraksi di DPR. Usulan pemerintah dan DPR diskusi semua sama. Kan bukan satu pihak, semua pihak. Termasuk stakeholder partai politik Jadi yang sebenarnya ada di parlemen. Anda maunya 2 putaran apa 1 putaran Pak? Nah, itu lain lagi. Ini Anda ini Pak Presiden sabar dulu Pak Presiden. Pak Presiden suka nggak Ini sabar. kelamaan nih ujungnya ke situ Iya, Pak Menteri. Pak Presiden suka Ujungnya ke nggak situ sabar. dia putar kanan, putar kiri, putar Iya, kanan. itu kan kami ini Wapres ini kan menjaga tetap ada di rule of the game-nya kan. Iya, Ya, betul. seperti wamen Anda kan menjaga Anda tetap di rule of the game ini kan. Iya, tapi ada kritik juga nih Pak Menteri. Kita boleh tampilkan nggak dari masyarakat sipil? Ya. Masyarakat sipil kan kemarin mintanya Undang-Undang ITE ini harus direvisi cepat. Akhirnya tiba-tiba kita kaget Pak Menteri tengah malam ya kan, malam-malam hari bicara di parlemen. Nah, ini ada kritik juga nih dari Kontras. Dalam beberapa hal ini menurut Dimas Bagus Arya, dalam beberapa hal Undang-Undang ITE ini jadi kayak satu produk undang-undang yang mengancam dan menindas ya. Kerap kali digunakan dalam kepentingan politik dan kekuasaan. Jelas akan makin banyak yang dikriminalisasi. Kalau kita lihat sebenarnya dari segi penggunaan atau implementasi undang-undang ini pasti akan berimplikasi terhadap jalannya proses pra pemilu, terutama dalam konteks kampanye politik. Nah, ada lagi? Dimas? Ini beberapa pasal ya kemudian banyak disoroti nih Pak Menteri. Ini pasal 27A misalnya nih. Ini menurut Kontras ya kita lihat ya. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Next, ini pasal 27A, ada juga pasal 28B, ini juga
orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Next. Nah ini 28B. Intinya menurut Kontras ini makin banyak justru malah membuka potensi kriminalisasi buat orang-orang yang ingin bersuara nih. Dan dipakai momentumnya jelang Pemilu. Gimana Pak Ini Menteri? kan tadi sudah dibilang ini kesepakatan semua stakeholder politik, termasuk partai. Kan semua partai setuju. Tapi kan ini Apakah civil pemilu society setuju? ini Nah, civil society soal lain, ya kan? Tetapi waktu perumusan ini kan semua dilibatin, gitu loh. Dan ingat pidato presiden yang saya wakili ketika sidang paripurna itu bahwa kami negara tetap semua ini dalam kerangka negara demokratis, gitu loh. Undang-undang ITE ini tetap harus dalam konteksnya bahwa ini negara demokrasi. Jadi nggak usah khawatir begini, oh nggak ada siapa yang mau mengintimidasi. biasanya Karena pemilu harus biasa aja, udah orang ke TPS nggak perlu ditakutin, tidak perlu dimobilisasi, gitu. tapi kan udah banyak info-info yang Ya memperlihatkan. itu kan info-info yang kamu dapat. Kalau yang saya dapat sih tidak ada. Ini Ini dari intelijen kita nih Pak. Nah intelijennya berarti perlu diganti itu. Oh intelijen di negara Di bayang negara perlu diganti. Anda. Iya, iya. Negara Negara Bapak Anda. masih bagus ya? Karena negara Anda pakai sajen mungkin, nggak pakai sains. Negara Bapak pakai Oh kita harus pakai sains dong. intelijennya masih oke. Sesuatu harus pakai sains, sesuatu harus dianalisa dengan baik, dengan rasa-rasanya. Iya. Ri, tapi gua Pak Presiden Korri sih. Pak Presiden gue jadi nggak enak nih. Beliau ini kan senior kita nih kan. Masa beliau duduk di sini sih ya. Kita nih kaku dari tadi lutut ini agak kaku nih ya. Kita kasih Pak Presiden duduk di sini lah. Pak Menkominfo nih ya. Coba kita tunggu dulu Pak biar lebih santai. Apa nih bagaimana nih? Bapak duduk sini ya kan. Terus? Nah, supaya lebih enak gitu. Nah, gini kan. Ini baru pantas. Nah, ini baru pantas. Bapak udah Blockingnya kayak lebih oke ya ya blockingnya. cocokkan presiden memang udah tongkrongan-tongkrongan. Tadi kayak Pak Menkominfo kayak beneran ketemu presiden beneran. Oh iya. iya. Kami hati agak keluh Pak. Iya. Kalau di sini tadi Ketum Projo, di sini Menkominfo Pak. Atau kebalik Ri. Iya. Nah di sini Ketum Projo. Ketemu Projo di titik. Iya, Jadi iya. masuk ke tema politik. Iya, berarti dia. masuk tema politik. Terus gimana? Gimana? Ini Pak Presiden ini intelijen di tempat Bapak masih berjalan optimal, Pak. Yang Pak pasti Menteri. bukan yang pasti kan tujuan kita pemilu itu untuk menjadi sarana integrasi bangsa. Pemilu ini memang waktunya terjadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Kita pahami, kita internalisasi proses ini untuk kita mendewasakan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih berkualitas. Gitu. Nah kemarin Anda ngomong satu putaran itu konteksnya apa sih Pak Menteri? Apa? Anda sempat ngomong Ya acara apa itu? acara Acara total politik. politik Acara, Pak, di negara Bapak. negara Bapak ini Begitu paling loh, soal satu putaran, dua putaran itu kan kehendak rakyat. Kita harus serahkan pada kehendak rakyat. Tapi bener Pak, bahwa kata Bapak tuh mendengar aspirasi itu kayaknya satu putaran aja nih Pak. Bener, suara-suara intelijen ke kuping Bapak nih suaranya begitu Pak. Penciumannya begitu. Frekuensinya Frekuensinya begitu. Itu data sur apa? Enggak data perasaan survei, aja Pak? perasaan. Kan boleh berperasaan. Politik tetap boleh pakai perasaan walaupun perasaan untuk hal yang lain gitu loh. Iya. Begitu. Ya, tapi Kan rasa-rasanya nih. Tadi Anda ngomongnya sains, sekarang rasa-rasanya. Loh, bukan. Ya kalau kita bilang ada datanya secara saintifik kan nggak enak juga. Iya. Oh gitu. Oh ada datanya. Oh, ada dong. Jadi nggak bisa rasa-rasaan juga ya. Jadi sains dan perasaan dikombinasikan menjadi suatu kesimpulan politik. Pak Presiden, ini kayaknya kita kan, ini Menkominfo kita mana sih ya? Kayaknya kita harusnya ada Menkominfo Indonesia nih, harusnya Kortosikol ini kita didampingi Menkominfo negara bayangan nih ya. Iya. Kayaknya lebih sering madol ini ya Menkominfo kita. Kita panggil dulu. Iya. Pak, Bu Menkominfo. Bu Menkominfo mana ya? Bu Menkominfo? Iya. Oh ini dia. Abik. Ya. Menkominfo kita Hello Menkominfo Mr. kita, Pak. Minister. Kalau dari negara sebelah kan harus pakai bahasa Inggris. Hello Mr. Minister. Welcome to our country. Excellency. Oh iya betul. Pak Presiden. Pak Presiden masih pakai merah aja. Menkominfo. Bukannya udah pindah. Menkominfo di sebelah sini. Saya wakil presiden. Iya. Wakil Itu presiden satu seragam. iya, negeri bayangan ini wakil presidennya memang lebih banyak bicara karena takut dibilang ban serep. Betul. Betul. Dan di sini Menkominfonya yang
anak presiden. Iya, iya. Yang punya pengalaman Silakan. tinggal di istana satu-satunya Menkominfo Pak. Presiden dan Wapresnya nggak punya. Kurang ajar kamu. Karena saya gagal Pak jadi cawapres di sini Pak. Silakan. Sini, courtesy call kan? Nggak bisa, nggak bisa. Menkominfo Silakan, sama Pak Menkominfo. Presiden. Nggak, Silakan, langsung silakan. masuk. Ini Menkominfo. urutan dari yang paling gemuk. Silakan. Silakan. Iya. Menkominfo kita gimana nih? Apa concern dari negara bayangan Saya ya paling kira-kira? seneng nih kalau gini nih wapresnya ini giat dan aktif. Ya, karena presidennya Luar tinggal terima biasa. laporan aja kan. Emang kalau gemoy ini kan agak susah. Jadi kalau lagi dipermasalahkan ya emang jelas ya karena wapresnya aktif. Kalau yang wapresnya nggak ngapa-ngapain terus dipermasalahkan kan aneh. Iya. Jadi udah bagus ya Wapres aktif itu ya. Yang benar yang mana? Yang ngapa-ngapain atau yang aktif? Yang aktif dan diapa-apakan. Oh enggak ya. Iya. Waktu zaman Bapak Anda jadi presiden Wapresnya aktif nggak waktu itu? Aktif. Aktif ya. Aktif kemana-mana. Oke, laporan dulu Menkominfo. Gimana? Apa yang Ya. menarik untuk kita konfirmasikan dengan Menkominfo negara Indonesia nih? Negara tetangga ini. Kita udah punya ini undang-undang baru sekarang. Gitu. Apa namanya? Perbaikan dari yang kemarin, Pak. Oke. Dan saya ke sini ya laporannya. Gak apa-apa, ke situ Wah, aja. ada Ke situ Iya, aja. Wapres ini. Dia cuma wapres. Kita menganggap dia. Dia komando ke atas dia. Pak, Apakah kita nanti ke depan ini Wapresnya yang lebih berkuasa daripada presidennya? Kan Ya. belum tentu juga. Kita sudah ini untuk BTS, Pak. BTS pertama saya laporan itu dulu ya Pak ya BTS ternyata saya salah Pak. Saya kemarin masang BTS selain duitnya Bapak miss Pak. Yang ke saya nggak ada, intinya ke sebelum saya di bawah semua Pak. Saya nggak tahu di sana mesti pakai nalangin pakai apa. Dan yang kedua waktu saya ini BTS karena katanya kita butuh banget. Saya udah pasang banyak banget ternyata salah. Yang dibutuhkan BTS yang Army. Iya, karena itu tuntutan dari para Army. Itu BTS yang dibawa ke Menhan itu, Army. Iya. Aduh. Kita jeda dulu Bu Menteri ya. Kita nanti akan Siap. berdiskusi dengan Pak Menkominfo supaya kita ada kerjasama bilateral nih. Ya. Minimal BTS kita bisa kan kekurangan BTS gitu. Ya, kekurangan Army Pak kita Pak. Ya, ya. Kita Bagaimana akan Pak? Bagaimana Pak kalau nggak usah pakai jeda langsung aja lanjut? Enggak. enggak ini jeda dulu. Namanya Beda, juga Pak. break Beda, kan Pak. namanya TV bos. Kalau di total politik bisa lanjut terus. Iya, itu bedanya sama total politik. Total politik editor yang ngekat. Bapak boleh jadi menteri tapi tetap takluk pada iklan Pak. Iya. Ya, oke kita Setuju, akan setuju, break dulu. Tetap di Kabinet Bayangan. Orde baru nih bangkit lagi. Ini maksudnya apa nih? Menkominfo ada ini nggak? Nggak tahu Laporan Pak, nggak saya soal nggak pernah dengar. Pak. Enggak ya? Saya dengarnya udah paling baru Pak. Oh gitu. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan dan rapat kabinet hari ini kita serahkan kepada Pak Wapres karena bagaimana dunia persilatan Dinda. Iya. Justru karena Anda menyerahkan kepada saya serahkan kembali ke Menkominfo saya. Menkominfo. Menkominfo, ini ya. Laporan kita juga karena kita akan menuju pemilu Pak di negeri ini. Kami sudah melakukan kampanye. Kampanye pemilu jujur, adil dan damai Pak. Iya. Nah tapi karena jujur sama adilnya agak susah nih Pak ngukurnya. Jadi kami putuskan bagian damainya aja. Karena damai gampang. Tinggal salaman. Apalagi semakin ada tempelannya semakin erat Pak damainya. Jadi semakin cepat. Karena damai itu indah Pak. Jadi akhirnya kami putuskan pakai itu Pak. Dan kita sekarang bagus. punya, sebentar Pak saya. Jujur adilnya kemana Mbak? Di Jujur negara adil kita saya ketelingsut Pak ini. Iya. Ini Apa agak susah nanti- Pak kalau di sini Pak nyarinya Pak. Nanti Nggak ada nyusul sinyal aja, kayaknya. nyusul aja ya. Itu. Siap Pak. Oke, Ini selanjutnya. sebentar ya Pak ya, saya nanya hasil ini saya sama ChatGPT soalnya Pak. Untuk menunjukkan bahwa saya sangat digitalized. Oh gitu. Digitalized Pak. Antara malas mikir sama digital. Betul, Pak. Tipis ya. Emang Menteri tipis ya. Pak. Jadi kita sudah punya undang-undang yang apa namanya revisi perubahan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sudah ada korbannya Pak. 2 orang kemarin gitu. Nah teman saya. Iya. Nah ini juga karena ini kita enak Pak jadi Pak. Kalau misalnya pasal karetnya enak Pak. Kita kalau mau orang-orang yang ngomongnya aneh-aneh bisa langsung gampang Pak kita ambil Pak. Ini undang-undang yang baru nih? Iya berkat undang-undang yang baru ini Pak. Oke. Gitu. Sampai Juli 2023 Pak
kita sudah berhasil menjaring 58 kasus kekerasan jurnalis, Pak. Gitu. Ada yang kekerasan fisik 12 kasus, ancaman 10 kasus gitu ya. Juga 84 kasus pemidanaan terhadap warganet, Pak. Gitu, Pak. Itu efek dari undang-undang kita, Pak. Makanya acara ini formatnya bukan jurnalis modelnya. Betul. Karena kami takut dibungkam. Nah, ini juga beruntung, Pak, kita di undang-undang itu kita juga udah tuliskan 10 dosa-dosa ini ya, Pak ya, dalam ITE, Pak ya. Yang pertama ada pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, teror online, judi online, karena sekarang itu lagi wah, itu parah sekali, Pak. Datanya parah sekali. Saya nanti akan kirim datanya, Pak. Kita memberantas juga seperti negara tetangga ini. Gitu, Pak, tapi kan ini prioritas, Pak. Nah, prioritas pertama itu adalah penyebaran video asusila, Pak. Jadi itu dulu yang kita prioritasin. Yang lain itu nanti aja lah, Pak. Gitu, Pak. Itu laporan dari saya. Gimana kinerja saya? Bagus untuk ChatGPT, bagus dilanjutkan, silakan ya. Iya. Pak Menteri, gimana Pak Menteri? Kita lihat situasi-situasi seperti itu nih. Pemilu damai, jujur adilnya ketelingsut ini kata laporan Menteri saya nih. Di negara Anda gimana, Pak? Ya jujur pasti dong, kan sekarang terbuka. Digitalisasi ini kan membuat semua warga, semua anak bangsa terbuka melihat, mengawasin. Kan yang mengawasi pemilu ini bukan satu pihak, dua pihak, semua warga boleh. Apalagi dengan perkembangan teknologi digital, kalau ada apa-apa langsung lapor. Kades bikin neken viral, gimana mau ada masalah-masalah yang signifikan. Karena buat kita kan gini, kuncinya atau kualitas demokrasi ini bisa meningkat atau enggak kan kuncinya partisipasi warga. Partisipasi warga bukan pada saat pencoblosan tapi juga pada saat kampanye, mengawasi, ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan kan mesti dilaporkan. Media massa terbuka sekarang melaporkan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan begitu. Tapi perasaan kekhawatiran untuk bersuara itu di negara kita tuh gimana, Bu Menteri? Oh ya, alhamdulillah, Pak. Banyak. Makin meningkat kekhawatirannya. Itu artinya undang-undang kita berhasil, Pak. Ya kan? Gitu. Mereka semakin takut untuk bersuara. Kemarin juga udah ada yang takut, ya kan? YouTuber 2 itu di dalam YouTube itu 2 aktivis ya kan ditangkap. Itu jadi itu semakin menguatkan kekuasaan bapak-bapak. Gitu. Berarti benar dong undang-undangnya dong. Hah? Benar tuh. Undang-undangnya semakin menakutkan. Sesuai tujuan. Sesuai tujuan. Iya, membungkam kan? Gimana? Iya itu gimana ngeri juga itu, Pak ya, kalau ada fakta-fakta seperti itu, Pak ya. Enggak lah, jangan terlalu pesimis bahwa sesuatu yang ini kan penataan, bukan pelarangan, penataan. Kalau niatnya memang menjaga ruang digital itu untuk semakin bermartabat, menurut saya itu nggak ada masalah, begitu. Cuman kalau mau menjadikan ruang digital ini sebagai sarana barbarian, digital barbarian ini ya lain lagi. Gitu. Bedanya bermartabat sama digital barbarian. Ya artinya kan kritik nggak apa-apa. Batasnya berbeda pendapat. Ada dong batasan itu dong. Gini, saya mengkritik dengan saya memaki, maksudnya nggak bisa bedain. Kita mengkritik misalnya, Pak mohon maaf kami nggak setuju begini-begini argumen. Kalau kita memaki kan tinggal kebun binatang depannya. Ya itu nanti juga masyarakat akan terbiasa membedakan mana yang kritik, mana yang memaki-maki, apalagi menghina. Kan yang penting kan begini, yang tadi disebut tadi, hoax, itu kan kabar bohong, fitnah, apalagi ujaran kebencian, dan merendahkan martabat orang lain. Janganlah. Pak Menteri, tapi yang ada kekhawatiran juga buat masyarakat ini, saya dapat laporan intelijen nih Bu Menteri, katanya masyarakat itu khawatir dengan ini, bukan kekuasaannya, bukan penguasa sebenarnya, tapi sub kekuasaan partikelir. Betul, Pak. Saya kemarin manggung diintimidasi, Pak. Itu Gimana Bu Menteri? Itu beneran. Bu Menteri kok nyambi jadi manggung-manggung ini? Karena saya kan cari panggung, Pak. Itu juga politisi ya. Gimana cerita Bu Menteri? Diintimidasi. Nggak tahu, Pak, katanya sutradaranya mendapatkan ancaman, katanya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Harus ngisi surat gitu ya? Ngisi surat. Enggak lah, jangan terlalu didramatisir lah. Menurut saya masyarakat demokratis ini harus jaga, ingat loh. Undang-undang ITE ini semangat tadi yang saya bilang tadi, di dalam negara demokrasi, dalam masyarakat demokratis. Semangatnya itu.
Enggak Pak, kita kan nggak ngomongin negaranya Bapak, kita nggak ngomongin Indonesia Pak. Ini lagi ngomongin negara kami Pak. Negara kita Pak. Oh, Jadi gitu. kita nonton Indonesia malah udah paten kan Pak ya. Pak, Indonesia demokrasinya makin berkualitas lah. Harusnya ya. Kenapa Pak? Ya kan yang penting sirkulasinya terjadi. Karena coblosannya makin banyak ya Pak ya? Enggak juga. Yang apa namanya? Sekarang kan udah lebih tertata. Ya nanti memang bawa demokrasi kita. Saya ketemu Tony Blair, datang ke tempat kami, Mr. Budi nggak usah terlalu pesimis. Kami 700 tahun demokrasi, Anda baru 25 tahun. Apa yang kita capai sekarang ini oke lah, gitu loh. Di demokrasi saat 25 demokratis. tahun Pak. Ya kita kan sejak reformasi 98 baru 25 tahun. Kan demokrasi. Bapak Anda yang mengawali ya, masa Anda lupa Anda naik sepeda-sepeda. Sedangkan di negara lain udah ratusan tahun demokrasi. Judulnya juga demokrasi. Ya itu namanya demokrasi kembang plastik yang dulu. Ya. Jadi apa yang kita capai 25 tahun ini, demokrasi yang kita capai ini kita harus syukuri. Bahwa masih ada banyak kekurangan, perlu kualitasnya kita tingkatkan, ya. Tapi yang kita lakukan ini dalam kurun waktu 25 tahun demokrasi dan reformasi ini, menurut hemat kami ya patut disyukuri. Gitu. Bahwa dibanding negara lain kayak di Eropa tuh udah ratusan tahun semua demokrasinya. Dengan segala try and error, begitu loh. Pak, tapi kalau tadi kan bicara sub kekuasaan partikelir Pak. Jadi bukan kekuasaan, bukan penguasa. Tapi masalahnya kadang-kadang di level organisasi lawan atau kelompok masyarakat yang lain. Kita juga takutnya justru bukan sama polisi Pak. Banyak masyarakat seperti itu. Banyak Enggak lah, semua kan tertib hukum harus. Saya juga takut tetap. Bukan, ya jangan Kalau Anda kan ada jangan mau dong perlindungan. diintimidasi oleh kelompok atau masyarakat yang tidak pada haknya. Gitu loh. Kan aparat penegak hukum udah jelas siapa. Gitu. Kalau ada ya dilaporin. Gitu loh. Enggak lah, menurut saya udah bukan zamannya lagi yang gitu-gitu. Gitu. Untuk politik pemilu gimana Pak Presiden? Ya kata Menko di negara Anda bilangnya gitu Pak Menteri. Nanti laporin polisinya ke polisi katanya. Oh ya itu kan bagian kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu. Ya kita mengharapkan semuanya sempurna saat ini ya tidaklah. Tapi kan bukan desain dari atas. Ingat gak? Bahwa di bawah ada masalah ya. Tapi kan bukan desain dari pucuk pimpinan nasional atau ketua atau pimpinan-pimpinan nasional di masing-masing level gitu. Saya juga dapat kabar di Pak Menteri, mungkin Menkominfo juga bisa punya perspektif nih. Katanya Orde Baru nih bangkit lagi. Ini maksudnya apa nih? Menkominfo ada ini nggak? Nggak tahu Laporan Pak, nggak saya soal nggak itu? pernah dengar Pak. Nggak ya? Saya dengarnya Orde paling baru Pak. Oh gitu. Anda nggak jadi masuk tim sukses kemarin. Kan saya mensukseskan Bapak. Bapak lupa. Nggak boleh, kita pecat dia, kita reshuffle bos kalau dia Di ini. sini. Itu Pak, itu Pak Menteri di negara Anda tuh banyak juga yang bicara bahwa ini katanya Orde Baru bangkit lagi. Ini wajah baru Orde Baru. Ini padahal kita baru tadi Pak Menteri bilang undang-undang yang 98 paling baru demokratis baru muncul. Revisi Undang-Undang ITE katanya. Gimana Pak Menteri? Ini no, esensi yang kita lakukan Orde Baru kan dua hal. Satu soal totalitarianisme yang dilakukan oleh militer dan yang kedua KKN kan. Gitu. Nah itu pekerjaan rumah kita. Tapi yang pasti kan di fungsi ABRI sudah enggak, tentara udah profesional. Terus mau neken apa, mau ngancam apa, mau mengintimidasi apa. Pemberedelan nggak ada, ketakutan gitu loh. Ya, dan kita berdiskusi partai boleh, partai beragam gitu loh. Seperti itu. Jadi menurut hemat kami, ya kita sebagai salah satu bagian dari yang mendorong reformasi dan demokratisasi di Indonesia ini ya menilai ya tetap kita jaga dong itu, roh itu. Kebebasan berpendapat, ya. Iya Pak, makanya di kami juga nggak ada tuh Pak di negara kami, pembedelan gitu. Nggak ada, kita juga nggak ada. Adanya doxing aja Pak. Ya, tapi kita kan spiritnya gini loh. Tadi yang saya bilang, kita ini negara demokrasi dan harus menciptakan masyarakat demokratis. Gitu. Oke. Nah masyarakat demokratis kan harus civilized dong, harus berbudaya dong. Iya kan? Nah ini lagi kita terus lakukan. Jadi yang kasus-kasus ini gimana Pak? Yang mana? Kalau kasus-kasus yang tadi itu kasus jurnalistik, ini harus saya apain Pak? Udah itu Sebagai dilaporkan Kementerian aja Info. bahwa itu kan ada bullying, ada apa. Tapi yang pasti undang-undang ITE itu melindungi anak. Karena kan kita yang juga concern anak. Bagaimana bullying ke anak. Di daerah-daerah kan kebanyakan kita lihat kasus anak dibully, mentalnya rusak. Saya juga mau U17 menghimbau timnas kita jangan dibully di sosial media. Karena kekalahan teman-teman
adik-adik kita U17 itu kan bisa merusak mental dia kalau dibully. Masih panjang kan. Ya sudah kalah ya sudah kita masih bisa semangat gitu loh. Itu jadi soal Orde Baru bangkit lagi itu ini pertarungan politik aja dong, Pak Menteri? Enggak lah, kalau ada order baru berarti ada order lama. Terus new order lagi, order baru lagi, atau baru order ya. Apa tadi? Ulang lagi. Jadi order baru, order lama, baru order sama apa tadi? Baru order ya. Iya, baru order. Baru order. Iya, PO betul. soalnya. PO. Iya. Terima kasih ya Pak Menteri Menkominfo atas kehadirannya. Bu Menkominfo ada yang ingin disampaikan kepada Pak Menteri? Gimana Bu Menkominfo? Ya belajar aja dari Menkominfo negara sebelah gitu. Soalnya kalau di sini nih, maaf Pak. Kurang asik ya presiden sama presnya ya? Presiden saya ini orangnya santun Pak, tapi ya gitu deh Pak. Santun tapi makannya banyak ya? Santun tapi yang di bawahnya gerilya kemana-mana. Gerilya kemana-mana. Saya pikir santun tapi makannya banyak. Kita di politik tuh sibuk di belakang, Bang. Oh. Mbak. Saran buat presiden Wapres harus netral nggak sih Pak dalam pemilu nih? Apa? Kami berdua ini harus dong. netral nggak? Kan ada undang-undang ya. Tidak boleh gitu. fasilitas negara, tidak boleh pakai apa. Ada lah udah diatur jelas. Harus netral kami berdua nih Pak ya? Iya dong. Oke. Gitu. Oke Pak Menteri. Nggak usah Sukses, bagi-bagi semoga. lagi ya. Ya, Apa? Nggak usah bagi-bagi gratisan lagi Pak. nggak usah. Ya, saya Emang siapa yang bagi-bagi gratis? ini Pak Presiden. Oh ada ya? Heeh. Ya memang suka begitu. Dia kan baik, Mas sodako, Oh, iya. sodakohnya Ini kan banyak. begini loh, Dermawan. Bukan Iya. kita semua yang menjadi haknya rakyat harus kita deliver dong. Iya. Oke Pak. Masalah dilarang gini loh, gini kan ngadapin El Nino apa segala macam rakyat susah. Jangan sampai susah rakyat kan. Masalah bagi apa kebutuhan pokok dilarang. Iya kan? Iya. Benar itu, Bang. Betul. Saya nggak bilang Pak bagi-bagi Enggak, apa, Pak. maksudnya- Bapak tahu aja Pak Bukan. bagi-bagi. Bukan karena pemerintah memberikan paket-paket dari pengaman skema-skema untuk El Nino dan lain-lain. Dan itu biasa aja, nggak ada masalah. Iya. Enggak Pak, dia mah ini presiden saya Pak. Dia suka bagi-bagi penderitaan makanya saya Oh ya bilang. makanya bukan rezeki yang dibagi tapi kesusahan ya. Nah itu. Ya. Makanya kita belajar dari negara Bapak, bagi-baginya kan. Bagi-baginya bagus kan. bagi-baginya Berkat kebahagiaan ini kan. kebahagiaan. Kan yang penting rakyat coba kita kok zaman Covid semua kan disubsidi semua Oke. dibagi. Kan supaya rakyat jangan susah dong. Siap Pak Presiden. Pak Presiden. Gimana Pak Presiden, kita harus melepas kepergian Ya, Menkominfo. kita kawal dulu, Pak. Benar tuh, kita break dulu. Oh, Pak iya. Presiden. Anda ini nggak tahu protokoler ya? Iya. Kepala protokoler di sini nggak jelas. Oke, tutup dulu. Break Sampai dulu. jumpa di Kok sampai jumpa, kita break. Iya, kita break Belum Kabinet Bayangan baru ini kan. di Belum pernah punya sesi ini. pengalaman presiden. Oke, kita akan jeda sejenak sampai ketemu di Kabinet Bayangan segmen berikutnya. Presiden yang sekarang tetangga ini. Presiden Jokowi. Iya, presiden tetangga ini. Tapi kan Anda kan dekat sekali dengan Presiden Jokowi. Iya, Kemarin katanya sempat pernah kecewa juga katanya. tetap juga mau belajar gitu. Oke. Kita kembali di rapat Kabinet Bayangan, Menkominfo masih ada di sini ya. Anda tadi sudah courtesy call, gimana melihat penampilan Menkominfo negara Indonesia? Luar biasa ya. Ha-ha. Nggak seperti kita. Kalau kita kan tadi ya itu ITE dipakai tuh teman saya kemarin kena, saya kenain juga sekalian ya kan dengan undang-undang kita karena apa namanya ngeritik gitu segala macam dan banyak itu ada 58 kasus Pak. Oh gitu ya. Gitu, banyak juga ya. Ya, Lumayan itu lah kita nangkepin banyak Nggak ada Pak, ya. cashback itu. Nggak ada Pak, nggak ada. Karena diambil itu Pak, pinjol semua. Ya betul. Tugasnya tadi memberantas pinjol tadi Menkominfo. betul, ini. betul. Tapi kan itu apa namanya? Kalau itu kan kalau dia kan karena prioritasnya tinggi. Ya. Kalau saya kan prioritasnya yang penting yang Damai. tadi itu soal asusila dulu Pak. Oh, menyebarkan. Iya, Mas, karena Kalau itu meskipun di sini Pak publik itu kemudian kena apa namanya nggak terjamin dengan apa data-datanya gitu ya, terus kena doxing, terus kemudian apa namanya tadi itu kena kasus pinjol apa segala macam, itu nggak terlalu penting Pak. Yang penting kasus asusila. oke. Karena asusila ini memang perhatian untuk moral dan Iya semuanya. Pak. Benar. Bapak berdua harus kelihatan memang menjunjung tinggi moral. Ya, karena kita berakhlak dan bermoral jadinya apabila kita perhatian pada asusila. Udah tepat itu, Bu.
Jadi Sekarang kita asusila dulu kita berantas ya. Betul. Ini ya tentu setuju dengan asusila. Enggak, maksudnya setuju dengan pemberantasan asusila ini ya. Ada 2 orang menteri senior kita nih, Menkominfo ya. Yang kami tentu saja lebih galadia daripada kami presiden wakil presiden itu ya. Ya, kita lihat kita perkenalkan dari samping kiri ini yang mendampingi kita terus ya. Kayaknya lebih banyak kita menuntun dia daripada dia menuntun kita. Iya, betul. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Mensesnek ada Zulfan Lindan ya. Siap, Menteri Zulfan. Siap, Pak Wakil Presiden, Pak Presiden. Iya. Baju Anda Mensesnek ya, baju Anda lebih mahal kayak daripada kamu. Iya. Kamu, Mensesnek banyak terima sumbangan, biasalah. oh, pantesan. Pak Bapak ya. harus lihat humble, Pak. Oh, gitu. Saya harus terlihat humble Harus ya. lihat humble. Padahal ya. Padahal mereknya Gucci. Bayar ini sewa Kan GBK begini. Kalau presiden dengan wakil presiden itu kan contoh teladan. Nah, Kesederhanaan itu penting. Mensesnek ini kalau pakai kesederhanaan nggak ada yang ngikutin. oh gitu. Iya, itu bedanya presiden sama wakil presiden. Jadi Mensesnek harus glamor gini ya. Iya. Jam Rolex ya. Coba. Saya juga makanya beli Maybach, Pak. Oh, gitu ya. Apa? Maybach. Maybank. Maybach. Mobil, Pak. Maybach. Maybach. Iya. Itu. Enggak, karena itu dapat cashback. Oh, Maybach ya. Bilangnya Maybach. Mau Ke bahasa Indonesianya kembalian. Ya, Kembalian, Pak. Sisaan, Pak. Betul. Yang di sebelahnya ada Menko Polhukam ya. Iya. Yang memang tugasnya untuk menegakkan aturan dan memberantas dugaan-dugaan pemilu curang. Katanya kan ada dugaan pemilu curang, wasit main, apa. Tugas beliau nih, Menko Polhukam di kabinet itu tugasnya itu kan. Jadi beliau nggak boleh teriak Tapi pemilu. hari ini dapat tugas baru Apa? untuk bagaimana menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Iya, betul. Jadi menangani dia. Ini kita mau ketawa tapi nggak boleh ya, agak takut ya kalau gitu. Ada siapa? Ari? Pak Presiden? Menko Polhukam Pandan Bapak. Oh iya. Kabinet bayangan tapi opung. Bukan kabinet beneran ini. Jangan sur dulu opung. Iya. Oke, kita masuk ke isu yang sedang terjadi sekarang. Betul. Pak Wapres. Iya. Yaitu soal pengakuan dari mantan pimpinan KPK. Ketua KPK. Ya, bahwa beliau pernah dihardik gitu untuk menghentikan sebuah kasus di negara tetangga kita ini. Yaitu kasus EKTP kalau nggak salah. Ya. Diminta untuk menyetop ya. Ya, Kemudian muncul juga ada testimoni lainnya, ada mantan Menteri SDM Pak Sudirman Said yang juga mengatakan hal yang kurang lebih sama lah. Ya. Dia dimarahi ketika mengungkap persoalan papa minta saham. Ya. Kita mau tanya siapa dulu nih? Kita ke Menko Polhukam dulu isu kayak begini. Sebagai kawan presiden ini ya. Kawan presiden sebelah friend, ya kan? Iya. Friend kan? Friend Pak Jokowi. Gimana Opung, Menteri Opung melihat? Ya, kalau saya mengkomentari, ya, pertama ini menjadi pertanyaan besar juga, kok baru sekarang? Ini kan cerita 2017, ya, kok baru sekarang diungkapkan, gitu. Artinya bukan berarti menafikan, artinya itu menjadi bahan pertanyaan. Gitu. Yang kedua, sejauh yang saya bukan dengar, saya tahu yang presiden tetangga ini belum masuk dalam akal saya atau logika saya dia melakukan itu. Karena saya pernah tanya dia, saya bilang, Presiden, saya dengar dari menteri-menterimu nggak pernah marah, gitu loh. Iya katanya. Kenapa nggak pernah marah? Padahal penting itu ada. Yang kedua, kemudian saya pernah tanya dia mengenai aku dapat informasi dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ada perkara-perkara besar yang tidak ditangani oleh Jaksa Agung ketiga itu. Terus dia bilang ke saya nggak mau mencampuri urusan hukum. Padahal kejaksaan itu full di tangan dia. Baru belakangan KPK, sebelumnya dulu lepas itu dengan KPK gitu loh. Jadi kembali ke beberapa referensiku tadi, seperti tanda tanya besar, apa iya dia mengapakan si apa ini Agus Raharjo ini
Itu buat aku masih pertanyaan besar gitu loh. Karena Presiden Jokowi sendiri hampir mustahil melakukan hal-hal seperti itu. Iya, Menurut artinya Menteri Opung. dia bukan tipe orang yang begitu gitu loh. Meskipun kekuasaan di tangan dia. Iya. Memang presiden-presiden yang lain pernah melakukan itu, Pung, intervensi hukum itu memang Yang hal ngatur yang ya sama dulu SBY yang minta Jaksa Agung meriksa Surya Paloh. Hah? Gimana Loh, Pung? iya kan dulu kan supaya diperiksa Surya Paloh sama kejaksaan. Tapi kemudian disuruh stopnya. Artinya hal-hal itu ada yang terjadi. Gitu loh. Nah cuma yang belakangan ini saya bilang tadi masih artinya dari beberapa pengalamanku sama dia sepertinya kok apa iya dia ini ke siapa? Agus gitu. Itu aja. Gimana Pak Mensesnek melihat di Masuk akal nggak tuh? Ya saya hampir sama dengan Pak Menko Polkam ya, Polhukam. Jadi memang satu pertanyaan yang mengganggu pikiran, kenapa Sudirman Said, kemudian Agus Raharjo, banyak lagi yang lain-lain, baru sekarang berani mengungkapkan apa yang dia dapatkan dari Presiden Jokowi. Ya kan, itu satu. Dan tadi dari segi pola budaya presiden kita ini jarang sekali responnya itu terlalu cepat seperti itu. Ya, selalu dia lepaskan aja. Dan memang terbukti kan bergulir terus itu. Sampai akhirnya diputuskan Novanto itu kena 15 tahun. Ya, diputuskan. Lalu Sudirman Said kan tidak pernah diganggu. Ya, dalam perjalanan hidupnya sampai dia menyelesaikan tugas-tugasnya kan. Jadi menurut saya begini, mengapa ini baru keluar sekarang? Ini ada kesan ketika itu Pak Jokowi itu sebagai presiden sangat powerful. Sehingga dia pikir kalau dia waktu itu ngomong seperti itu, ini bahaya. Ini ada momen dia lihat Jokowi agak lemah nih. Ya kan? Agak lemah, ya kan? Karena diserang terus kan soal Polri, TNI, kemudian BIN segala macam ya kan. Jadi karena dia orang ini melihat Pak Jokowi dalam kondisi tidak powerful, ini kalau kita lakukan hal ini dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang membahayakan buat orang yang mengeluarkan statement itu. Gitu. Kalau saya lihat itu, jadi ya tidak fair, ya kan? Kalau kita memang punya moral, punya etika, ya kapan saja pun kalau kita merasa itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus berlaku di dalam institusi yang kita pimpin, ya harus kita sampaikan saat itu. Oke. Tapi kan takut di-reshuffle. Loh kan ketua KPK nggak bisa di-reshuffle dong sama presiden. Bukan artinya menteri tadi kan ada menteri satu ya. Nah jadi kalau ketua KPK ini kan terus terang aja, apalagi dia tidak bisa di-reshuffle, harusnya kan dia lebih cepat itu. Saya tadi ketemu presiden, saya disuruh menghentikan ini kan gitu. Jangan sekarang dong, 2017, sekarang 2023 akhir. Berarti berapa? 6 tahun kemudian. Nanti orang bilang ini berkaitan dengan karena Agus Raharjo maju ketua DPD. Anggota DPD calon. Ini kan dia kan nggak dikenal lagi sama orang, udah tenggelam. Jadi dia berpikir elektabilitasnya rendah nih. Ketika dia sampaikan ini persoalan dengan Jokowi, dia merasa bahwa elektabilitasnya menjadi naik, kemudian popularitasnya juga menjadi naik. Karena yang dia serang langsung presiden. Nah, saya kira dia salah juga di sini nanti. Oke. Bu Menkominfo ada tanggapan tentang presiden negara sebelah marah-marah ini? Enggak, saya kan nggak pernah marah kan? Iya, enggak. Santun dan Apalagi santuy ya. Santun. Saya kan nggak bisa marah. Benar, iya. Biasanya mah ya. Pasukan Anda yang marah-marah. Gampang emosi. Saya malah mau nanya. Iya, Saya mau nanya, sebenarnya yang jadi masalah kemudian adalah apakah yang dilakukan sama Pak Agus itu tidak beretika karena dulu nggak ngomong gitu ya, dan sekarang
pada saat Pak Jokowi lemah gitu ya, dan kemudian jadi menggunakan itu sebagai apa namanya elevasi gitu ya, atau bapak-bapak mau bilang bahwa itu nggak mungkin terjadi sama Pak Jokowi gitu. Nah, Tapi sebenarnya itu terjadi. Jadi gimana? Jadi ini mana nih yang Loh, kalau pertama tadi dijelaskan oleh Opung, ya, tidak mungkin cara-cara Pak Jokowi. Saya juga sudah tanya ke beberapa orang yang dekat sama Jokowi. Pak Jokowi itu tidak mungkin merespon begitu terlalu cepat seperti itu. Baru datang ya kan, kemudian masuk gang keluar gang, lewat masjid kan gitu. ya. Kan dibilang Pak Rajo kan saya tidak masuk dari pintu utama, tapi lewat samping masjid berliku-liku baru masuk ke dalam. Ini urusannya apa? Gitu loh. Nah, saya khawatir ya, nah itu kan memang harus dibuktikan ya. Artinya memang saksi tidak ada, kecuali Pak Pratikno, ya kan? Yang Mensesnek kawan saya ini, yang hadir di situ kan. Kata Pak Agus ini kan hadir Pak Pratikno di situ. Tapi kan kemudian dibantah kan tidak ada jadwalnya katanya, tidak ada dokumentasinya. Nah ini kadang-kadang kan begini juga. Orang kalau kebanyakan tidur sebelum matahari terbit bisa cepat pikun. Ya. Ya, saya takut ada gangguan-gangguan seperti ini, lupa mungkin kapan dia ketemu, tiba-tiba keluar statement seperti ini, bisa juga. Betul. Nah, jadi ini urusan psikolog ini, untuk ngecek lagi kan. Maksudnya Pak Mensesnek menyarankan Pak Agus untuk ke Ya cek dulu lah, perlu cek dulu. Kita pun harus cek Pak Presiden karena kita kita terlalu semua harus santai, dicek. nggak bisa marah ini Harus kan. dicek. Harusnya kita agak marah-marah dikit nih kalau Presiden Wakil Presiden. Gimana? Pak Menko, ini Anda mencium ada motif politik ya di balik hal-hal Enggak, seperti tadi ini? saya pikir dengan keterangan dari Seknek itu sangat masuk di akal. Kenapa Agus ngomong sekarang? Karena dilihat presiden itu tidak sekuat dulu lagi. Di akhir jabatan bisa. Jadi ada nyali. Bisa itu gitu loh. Nah, kemudian yang saya katakan tadi bahwa saya juga nggak mau lagi terperangkap begitu aja dengan gambaran-gambaran masa lalu. Dalam arti kata, oh presiden itu begini, presiden ini begini. Itu kan artinya kalau saya lihat banyak hal yang perlu aku belajar lagi sama dia gitu loh. Dia itu siapa? Sama presiden yang sekarang, tetangga ini. Presiden Jokowi. Iya, presiden tetangga ini. Tapi kan Anda kan dekat sekali dengan Presiden Jokowi. Iya. Kemarin katanya sempat pernah kecewa juga katanya. Tetap juga mau belajar. Gitu. Aku kan sebelum kemarin kan lihat viral itu berapa kali. Pemimpin yang paling cocok, yang bisa itu adalah Ganjar Pranowo. Kata dia. Dia pidato nih gitu loh. Nah terus kalau istilahnya Mekeng dari Golkar, itu Erlangga, sein-nya ke kanan, dia ke kiri gitu loh. Nah ini nggak tahu aku. Oke. Artinya apa yang dikatakan itu, apakah benar, apakah seperti dibilang, aku nggak tahu itu, aku nggak ada, bisa diinikan gitu. Oke, kita tahan dulu Pak Menko Polhukam. Di rapat kabinet bayangan tetap butuh iklan. Butuh iklan. Ya, Kita kalau akan enggak, kembali di rapat kabinet bayangan di sesi berikutnya. Kalau hanya sekedar pidato aja kan biasa dilakukan. Tetapi harus ada clickbaitnya tadi. Apa? Orde Baru. Supaya orang semuanya kepalanya ya kan bukan hanya relawan, kader PDIP. Ini bukan fakta ya Pak. ya. Anda masih di kabinet bayangan dan saya ngeri tadi kok ada tepuk tangan ya. Harusnya istana ini kan senyap ya kan, sepi. Katanya ini rapat rahasia nih, ada tepuk tangan. Ada, itu menyambut orang yang datang dari lorong masjid. Iya, Oh, tadi gitu. kami datangnya dari lorong masjid Pak. Tapi nggak ada yang ngomelin Anda. Enggak ada yang hentikan gitu, nggak Nggak ada. Nggak ada. Tapi dulu zaman Sprinting Pak, bukan sprindik. Jadi Anda zaman dulu
pernah di lorong-lorong itu kan, di gorong-gorong ini. Gorong, Bukan gorong-gorong, Pak. Lorong di bawah dong. Betul. Ya, dulu suka menerima tamu-tamu ini nggak sih? Rahasia nggak sih dari pintu masjid itu? Oh, presiden yang dulu itu. Presiden Bapak Anda ya ada. Presiden Bapak Anda. Iya. Ya itu saking rahasianya sampai nggak kelihatan. Kalau bapak saya sih ngapain kalau tamunya sampai disuruh nggak lihat. Kalau bapak saya rame-rame juga nggak lihat. Dark joke. Dark ya. Iya. Ngeri ya. Iya. Dulu Anda kan sahabatnya bapaknya beliau kan berdua kan. Emang dulu ini apa istana kayak nggak ada ini ya aturannya apa gimana? Bukan bebas, artinya tidak terlampau protokoler gitu loh. Artinya masuknya ya kayak di rumah suasananya. Itu aja. Dan ruang yang sering dipakainya itu kan yang depan ini, yang sebelah kiri. Ya. Kalau kita istana itu yang paling sering dipakainya. Dan kemudian ya satu-satunya presiden setelah Soekarno yang nginap di situ Gus Dur. Ya. Lainnya nggak berani. Artinya SBY di Cikeas, ya kan, Mega di Tekumar, Jokowi di Bogor. ya, Bahkan Bogor. saking liarnya istana waktu itu, beliau ini pernah dimarahin pas pampres katanya dulu. Sering. Bawa sepeda kan. Pernah dimarahin pas pernah Anda? Iya, nggak boleh masuk. Kenapa? Potongannya bukan potongan anak presiden soalnya. Bapak Anda juga kadang-kadang bukan potongan presiden. Benar juga. Makanya. Tapi bener gak sih ada gosip nih sebelum kita ini ya lanjut lagi ya. Istana kita ini atau istana presiden di negara tetangga itu angker tuh bener gak sih? Angker, kalau dulu. Menkominfo? Angker maksudnya penjaganya. Sekarang nggak tahu angkanya. Karena nggak tahu ya. Angkanya itu maksudnya karena horornya Beliau- karena orang atau karena bukan orang, saya nggak tahu. Beliau lebih banyak nongkrong di nasi padang seberang istana. Iya bener. Kalau Di Jalan zaman Juanda ya. presidennya bapak beliau ini, ya kan, yang angker-angker itu kabur. Karena sering baca Yasin di situ. Oh. Kiai soalnya ya. Kiai. Kalau yang lain kan nggak baca apa-apa, bisa aja datang lagi kan. Waduh. Iya. Betul, tapi yang datang lagi dan pergi itu hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi ini nih kalau kita lihat ya Bu Menkominfo ya. Ya kan dulu mesra, dulu akrab ya kan, dulu bahkan ditemani sama Menteri Menko Polhukam kita nih kan. Sama lah sama bapaknya beliau. Sama Dulu akrab, dulu mesra, habis itu pisah kan. sama Bu Mega. Iya sama Bu Mega. Bu Sama. Mega memang selalu melewati masa-masa itu ya. Dengan Iya. Pak SBY juga begitu. Itu ya. Ya, ini terakhir ini kita lihat hubungan beliau berdua ini tengah panas. Bahkan kemarin dalam sebuah rapat dengan para relawan, Bu Mega membakar semangat para relawan untuk menang satu putaran. Dan katanya ada wajah Orde Baru lagi muncul. Nah, Pak Menko Polhukam, laporannya gimana tuh? Dari pertemuan Bu Mega dengan relawan yang ada di situ tuh. Kalau saya lihat kewajiban Mega untuk mengingatkan dia sebagai negarawan bahwa dia sudah melihat ada suasana itu, ada atmosfer itu. Ya, dia ingatkan lah, dia kasih tahu lah gitu loh. Artinya sangat kasat mata ya. Dan kemudian juga yang tidak biasa, budayawan juga sudah teriak. Yang namanya Gunawan Muhammad, yang namanya Butet, yang namanya Romli, banyaklah budayawan yang terkemuka, ya. Gusmus semua itu mengapakan jeritan hatinya terhadap keadaan. Mereka bukan orang politik mulai seperti orang partai. Nah itu ya saya pikir benteng terakhir dari Nurani. Nah, kalau sudah mereka risau, something happen, ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Itu pemahaman saya gitu loh. Itu terus terang ya mengharukan lah budayawan ini yang sudah begitu artinya memberi reaksi terhadap keadaan ini gitu loh. Tapi sampai ada wajah Orde Baru gitu gimana tuh Pak Menko Polhukam? serius itu. Mengingatkan ini kan trauma ini soal Orde Baru ini. Trauma dalam arti kata kan sudah panjang cerita bagaimana ini Orde Baru ini, bagaimana menindasnya, bagaimana menguasai segala macam kekuasaan ekonomi, kekuasaan ini, ya kan?
Sampai sekarang aja terus terang secara contoh spektakuler bisa ambil contoh bekas menterinya Soeharto, bekas menterinya bisa kita kasih 7 kacamata, rumahnya ada 5 di Menteng, di Kebayoran ada 4, di ini ada apa, masih ada sisa sampai sekarang. Bagaimana jayanya, makmurnya mereka dulu, dan tidak ada disentuh KPK, tidak ada disentuh PPATK, tidak ada di ini gitu loh. Ini fakta. Kalau diajak aku bisa kasih tunjuk ini, yang ini, yang ini. Tapi apa hubungannya sama Londa wajah sekarang ini? Enggak, yang saya bilang tadi Orde Baru itu mimpi buruk. Mimpi buruk dalam pengelolaan kekuasaan yang seharusnya mensejahterakan rakyat, tapi mensejahterakan pribadi-pribadi dari penguasa. Orde Baru ini gimana? Pak Mensasekin Bu Mega kan bicara keras tuh soal Orde Baru itu kan. Menterinya Bu Mega masih ada di kabinet kita nggak? Masih ada 7 kan. Masih ada 7 ya? Jadi Orde Baru ini siapa Pak? Menurut Pak Mensasekin gimana? Membaca Orde Baru tapi masih ada. Kalau saya lihat Ibu Mega ini tidak bicara dalam konteks pemerintahan secara utuh gitu ya. Dia melihat ini dari sudut pandang nuansanya, suasananya. Kan dia membaca suasana, ya kan? Ini suasana kita kok sudah seperti Orde Baru, ya kan? Dengan mendapatkan informasi soal polisi, ada intervensi, ada macam-macam, kan itu. Ya. Jadi bukan persoalan dia menilai pemerintah ini, tapi suasana yang dikembangkan itu seperti itu. Nah satu lagi, kita kan tahu mungkin tujuan orang yang menyusun pidato Ibu Mega ini kan seperti kita kan pemain podcast nih. Pasti kita membuat thumbnail dan judul-judul dari thumbnail itu yang memang menarik orang mau baca. Ya. Clickbait gitu. Nah, clickbait. Kalau orang misal Ibu Mega bicara biasa aja, itu siapa yang mau dengar? Ya kan? Bagaimana membangun soliditas? Ya. Apa sih perlunya saya pidato di sini apa? Gitu loh. Kalau hanya sekedar pidato aja kan biasa dilakukan, tetapi harus ada clickbaitnya tadi. Apa? Ya, Orde Baru, supaya orang semuanya kepalanya ya kan bukan hanya relawan, kader PDIP. Ini bukan fakta ya Pak Menteri ya, tapi ini adalah clickbait. Ya, itu harus dilakukan. Semua kita. Nah jadi menurut saya di sini terus terang saja ini pasti ada ibu ini kan membaca. Membaca itu berarti ini adalah pikiran dari orang yang menyusun pidato itu. Nah itu siapa kita kan nggak tahu ya Bang ya, Pak Menko ya. Saya ini karena dekat sekali dari Sumatera Utara. Jadi kami rapat-rapat pun nggak pernah manggil Pak Menko, Pak Mensesnya, nggak, selalu abang, adik gitu aja. langsung dialas. Ya. Kita minta kesimpulan dari masing-masing menteri lah melihat situasi terkini tadi Undang-Undang ITE baru. Ya katanya bisa menjamin kebebasan berpendapat. Tadi juga kita lihat ada Neo Orba katanya anggapan seperti itu. Tapi kalau kata Mensesnek kita tenang, itu clickbait. Ya kan supaya ada orang perhatian. Ya, termasuk juga soal tadi pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo Pak Presiden ya. Pak Presiden. Silakan dari mungkin ada tanggapan sapu dulu nih minggu ini politik kita nih. Gimana Bu Menko? Emang ini ya Pak ya, negara sebelah itu emang dramanya nggak wes-wes gitu ya. Banyak plot twist Pak di mana-mana dan kayaknya sampai tahun depan kayaknya bakalan masih banyak plot twist Pak. Karena kita bukan negara sebelah, kita nonton sambil makan popcorn aja atau gimana? Gitu. Untung kan kalau saya kan negara Ciganjur ya Pak ya, itu negara merdeka. Jadi nggak kena ini mereka Pak. Gitu. Di negara Ciganjur itu orang bebas bayar pajak apa bebas pajak ya katanya? Tax haven Bos. Tax haven ya. Iya. Tapi kan bertetangga dengan negara kebagusan kan? Oh iya betul. Walaupun akrab, memang Ciganjur kebagusan. Kalau saya lebih baik pokoknya yang penting masyarakatnya sebenarnya dinaikin. Jadi nanti mereka yang mutusin itu clickbait apa bukan, ini Orba apa Orla, ya kan? Apa Orde Lama paling baru, Orde Baru paling lama nggak ngerti gitu. Nanti biar aja mereka yang mutusin, tapi mereka perlu jadi kritis dulu. Betul. Dan biarkan semua orang berbicara ya. Bu Menteri ya, dipastikan bahwa negara bayangan ini nggak boleh ada pembungkaman ya Bu Menteri ya. Oh kalau di kita dibungkam Pak? Iya. Ya, harus kalau kita harus. Gimana nih insubordinasi Anda? Orang kita cawapresnya kita berdua aja di sini. Nggak ada yang Menko lain. Info pun nggak berani maju kalau di sini.
Oh gitu, apalagi Menko Polhukam. Iya, berani. UU ITE kita kan kawet banget Pak. Gitu ya. Kawetnya 2, jadi pedes banget Pak. Jadi, Oke. Kalau Menko Polhukam, kalau boleh, Boleh jangan dong. seperti tetangga sebelah, sangat terbatas kewenangannya, sangat terbatas ini. Enggak, maksud saya di kabinet bayangan ini kita bikin lebih canggih lagi. Gimana? Loh. Emang negara sebelah gimana? Pak? Negara sebelah kan tidak punya satu peran eksekusi. Dia artinya dia katakanlah mau mengendalikan kejaksaan atau mengendalikan polisi, dia nggak punya kewenangan, hanya koordinasi aja. Dan salah seorang Menko pernah juga mengeluh ke saya, di mereka itu Menko itu bahkan mencampuri penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian yang dia koordinir, mereka nggak punya kewenangan, gitu loh. Jadi sama seperti waktu tetangganya itu cerita ke saya, Menko Polhukam itu, baru-baru dia jadi Menko Polhukam, dia datang ke Kejaksaan Agung, datang ke Pitsus, gitu loh. Tapi setelah itu nggak lagi, artinya sudah Presiden sudah nggak mengizinkan dia lebih jauh lagi. Oh jadi Demikian meskipun juga, Menko tapi dia tidak datang punya ke Mabes wewenang. Polri, dia pergi ke Bareskrim. Dia datangi itu ruangan Bareskrim pada waktu itu. Terus nggak ada follow up-nya. Nah di kita, di kabinet bayangan ini, kita kasih kewenangan lebih besar. Oke. Gitu loh. Kalau begitu kita nanti bilateral meeting dengan Menko yang katanya powerful di negara tetangga ya. Iya. Nah, lagi di Singapura sekarang. Tapi itu Menko tapi powerful. Satu kampung sama beliau ya. Iya betul. Menko. kalau bisa Pak, juga bilateral meeting Pak dengan yang lebih powerful lagi Pak di negara sebelah Pak. Siapa? Menhan Pak. Oh iya. Iya. Kita ya kalau di negara bayangan Menhan dirangkap sama Menko Polhukam. Ya. Jadi, Kemarin saya lihat, supaya irit. saya lihat itu Menhannya itu harusnya Caimin. Oh iya kemarin ngakunya begitu tuh. Saya no comment Pak. Ya. Mensesnek terakhir. Ya. Pastikan bahwa negara kita tetap demokratis ini gimana? Terakhir. Ya suasana kita kan tidak terlalu banyak masalah ya. Nah artinya sekarang sudah 3 pasangan ini sudah menyatakan masing-masing menyatakan 1 putaran. Berarti kan dengan mereka yakin dengan menyatakan Caimin bilang 1 putaran, kemudian Ibu Mega bilang Ganjar Mahfud 1 putaran, lalu Prabowo Gibran ini 1 putaran, ini kan berarti mereka yakin ada suasana demokratis. Kalau mereka tidak yakin ada suasana demokrasi di dalam negara kita ini, ngapain ngomong 1 putaran? Pasti kita menuduh ini curang, ini nggak benar, ya kan? Bisa beberapa langkah yang diambil oleh orang yang oposisi. Udahlah, kami berdua tidak ikut pemilu karena ini pasti curang, pasti kalah, biar saja, ya kan? Yang Menhan negara sebelah itu yang jadi calon maju, ya kan gitu? Atau banyak cara lain misalnya dilakukan. Tetapi kan ini semuanya optimis akan mendapatkan 1 putaran. Tapi lucunya dia mengeluarkan satu statement yang seolah-olah bertentangan. Ini inkonsistensi sebenarnya. Jadi itu kalau udah bilang 1 putaran itu tandanya demokrasi berjalan sesuai dengan on the track. Oke. Terima kasih. Saya udah ditelepon sama panggil-panggil sama bagian rumah tangga ini Pak di sini. Mau diberesin ya. Mau diberesin. Karena sewanya terbatas kita. Di bawah sini udah ada Kacang. kulit kacang. Dulu Iya. ada presiden kita itu Kiai. Sebelah. Kalau iya ke Ini sebelah. bapaknya dia dong. Ya pokoknya kalau ada yang mau bersih nanti aja dulu biar tamunya pulang dulu. Ya Anda ngomong-ngomong dibisiki rumah tangga apa ibu negara? Rumah tangga ini. Ibu negara enggak? Ya, rumah tangga beliau maksudnya. Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Menkominfo, Pak Menko Polhukam dan Pak Mensesnek yang sudah hadir di rapat kabinet bayangan hari ini. Ya. Tidak ada kesimpulan kayaknya hari ini ya. Ya, kita tutup sesi rapat kabinet hari ini dan kita jumpa di segmen berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
Baik Bapak Presiden, kita sudah sampai di ujung rangkaian rapat kabinet bayangan pada hari ini. Kita tadi sudah rapat kabinet ya, ada sedikit pertentangan tapi namanya juga rapat kabinet harus ada dinamika. Ya. Kita juga sudah kedatangan tadi menteri kabinet dari dunia ya, nyata ya, negara tetangga, dunia sebelah, dunia yang beneran ya, yang punya anggaran agak banyak. Kalau kita kan anggaran. Beliau kayaknya tadi di awal-awal agak kaget gitu. Kenapa? Ini kok suasananya seperti rapat kabinet beneran. Betul, bahkan duduknya agak santun agak ya. Gitu. Ya, kita jadi ikut santun gitu. Tapi begitulah Pak Presiden ya, dunia persilatan kita ini kita lihat banyak pertarungan, elit yang tadinya berkawan kemudian menjadi lawan, yang tadinya lawan jadi sekondan gitu. Sesuatu yang sangat dinamis tapi rasa-rasanya perlu kita syukuri Pak. Karena apa? Semakin elit ini terfragmentasi, banyak sisinya, artinya pengawasan juga semakin bagus. Tidak hanya negara atau masyarakat yang mengawasi, tapi antar elit yang bermain juga saling mengawasi. Jadi baik buat demokrasi kita tidak perlu terlalu kagetan, karena ternyata memang rumusnya di politik itu dari dulu sama. Apa tuh? Bahwa tidak ada hubungan yang abadi. Hubungan itu semuanya sementara. Hari ini bisa berkawan, besok bisa berlawan. Tapi yang paling penting adalah dari hubungan-hubungan tersebut yang paling menikmati adalah masyarakat. Yang paling menikmati adalah rakyat. Bagaimana itu bisa memberikan manfaat untuk rakyat lebih banyak. Yaitu pertarungan ide, pertarungan gagasan, tidak hanya soal sentimen dan serangan personal gitu. Jadi itu yang kita harapkan nanti muncul di panggung pemilu 2024. Ujungnya buat masyarakat nikmati saja, serap saja informasinya. Kalau ada apa-apa nggak apa-apa, anggap ini bagian dari demokrasi yang semua bisa bersuara dan kita harus sama-sama saling mengawasi karena ujung-ujungnya pilihan ada di tangan Anda. Ya, dan kita sudah banyak belajar bahwa elit-elit di negara sebelah itu sudah tahu momen. Gimana tuh? Momen kapan harus bertanding, kapan harus bersanding gitu kan. Iya, kapan harus pukul-pukulan dikit-dikit, kapan harus jogging-jogging. Mereka udah tahu semua. Jadi buat rakyat negara kita ya harus tahu juga kapan waktunya. Jadi jangan pukul-pukulan terus atau jangan rangkul-rangkulan terus. Ini waktunya harus sedikit pukul-pukul tapi nanti ujungnya kita akan berangkulan. Ya paling cubit loh. Ya agak sakit tapi kan nggak sampai luka bacok. Iya betul. Nah, yang paling penting adalah politik itu silakan dinikmati sampai leher saja, jangan sampai hati. Ya. Oke, demikian kabinet bayangan pada hari ini. Kita akan bertemu dalam kabinet bayangan pekan depan. Sampai jumpa.